Tanpa kita sadari, faktor lingkunganlah yang sangat mempengaruhi kita dalam kehidupan. Salah satunya adalah teman. Sehingga kita harus pilih-pilih teman dalam mendukung perkembangan kehidupan kita. Hai Sobat Andiku, ketemu lagi kita di channel Andiku 88. Kali ini kita akan membahas 5 tipe teman parasit yang harus kita hindari. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah sampai warna dia abu-abu dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Jika Anda ingin melihat bagaimana kondisi Anda atau kehidupan Anda 5 tahun ke depan, Anda bisa melihat dari 5 orang teman terdekat Anda ataupun orang-orang yang Anda jumpain setiap harinya. Karena menurut penelitian yang pernah dilakukan, perkembangan kita sangat dipengaruhi besar oleh faktor lingkungan serta orang-orang yang berada di sekitar kita. Sehingga kita harus selektif dalam memilih teman dan orang-orang yang kita jumpai setiap harinya. Di zaman sekarang, banyak sekali teman-teman yang di depan kita sok baik atau pura-pura baik, tapi ternyata di belakang kita dia adalah teman beracun atau teman yang berparasit. Kali ini saya akan membahas hindari 5 orang teman yang berparasit bagi hidup Anda. Yuk kita masuk ke videonya. Tipe teman yang berparasit pertama adalah dia suka mengeluh. Tipe orang seperti ini hidupnya hari-hari suka mengeluh. Ketika Anda jumpai, dia pasti akan mengeluh saja tentang hidupnya. Contohnya, hari ini dia akan mengeluh, aduh kenapa hidup aku seperti ini. Besok harinya dia akan mengeluh, aduh masalah lagi timbul. Sehingga dalam pemikirannya keluh kesah saja. Dalam mindset orang ini hanya mengeluhkan kehidupan saja yang ada dalam pikirannya, tanpa memikirkan bagaimana solusi yang akan timbul untuk mengatasi masalah yang timbul dalam hidupnya. Teman-teman bisa lihat bahwasanya orang seperti ini akan pasrah menghadapi kehidupannya. Jadi dia hanya pasrah tanpa memikirkan strategi apa yang akan dilakukannya ke depannya nanti. Sehingga hanya pesimis yang akan dihadapinya setiap hari. Jadi setiap hari hanya keluh kesah saja yang keluar atau terlontar dari mulutnya. Tanpa disadarinya dia tidak bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada diri dia. Padahal banyak nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada hidupnya. Seperti seberapa banyak oksigen yang telah dihirupnya untuk kehidupan dia. Dan juga seberapa banyak kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Dia tidak mengalami sakit ataupun yang lainnya. Tetapi karena mindsetnya dipenuhi dengan keluh kesah saja, maka rasa syukur itu hilang dalam pikirannya. Hindari tipe-tipe seperti ini. Tipe yang kedua adalah teman yang egois. Ketika Anda berbicara dengan mereka, dia sering sekali membuli ataupun menyalahkan Anda dalam berkomunikasi. Dan akhirnya mereka ingin menang atau terlihat hebat dalam percakapan itu. Ciri-ciri teman egois Anda dapat lihat dalam berkomunikasi dengan mereka. Mereka seakan-akan tahu segalanya. Mereka tahu tentang masalah solusi, mereka tahu tentang hidup Anda. Mereka seolah-olah tahu. Padahal di balik itu semua hanya omong kosong belaka. Karena apa? Mereka ingin menang dari Anda. Dan biasanya mereka mendominasi percakapan dan komunikasi dalam keseharian. Mereka akan mengajak Anda masuk dalam pemikiran mereka. Dan endingnya mereka akan mau menang sendiri atas obrolan yang telah terjadi. Itulah ciri-ciri dari teman yang egois. Ketika Anda akan mengeluarkan ide yang bagus, mereka akan seringkali menolak ide Anda. Karena apa? Mereka tidak akan mau menerima Anda bahwasanya menjadi pemenang. Dan nantinya idenya akan diberikannya kepada Anda. Seolah-olah
bila Anda nanti berhasil melakukan ide tersebut, dia akan mengatakan bahwasanya itu semua karena saya, karena kerja keras saya, karena ide saya. Jadi Anda tidak pernah akan dihargainya. Tipe yang ketiga adalah teman yang suka iri hati. Ciri-ciri dari tipe teman seperti ini biasanya susah melihat Anda senang dan senang melihat Anda susah. Dan kali ini Anda harus benar-benar hati-hati melihat tipe orang seperti ini. Biasanya kita tidak bisa melihat dengan secara jelas bagaimana dia iri terhadap kita. Nah, biasanya juga di depan kita seolah-olah dialah yang terbaik. Dialah teman yang sangat memberikan kontribusi banyak terhadap hidup kita. Tapi di belakang kita, dia sangat menjelek-jelekan kita. Dan dia akan senang bila hidup kita sangat-sangat menderita. Saya juga pernah melihat orang tipe seperti ini. Jadi dia akan datang kepada Anda seolah-olah dia adalah malaikat yang terbaik datang kepada Anda. Dia akan menawarkan pertolongan kepada Anda. Dia akan ulurkan tangan dia kepada Anda untuk menolong Anda. Tapi di akhirnya, nantinya, dia akan meminta sesuatu ataupun dia minta pamrih atas pertolongan yang telah diberikannya kepada Anda. Jadi, dia menolongnya tidak ikhlas. Hati-hati terhadap orang ini. Dia memberikan sesuatu, tetapi nantinya akhirnya dia akan ungkit, dia akan meminta sesuatu balasan kepada Anda. Pada prinsipnya, teman seperti ini, mereka tidak akan ikhlas melihat Anda itu senang. Dan juga dia akan susah melihat Anda senang. Dan juga akhirnya mereka akan senang bila melihat Anda itu dalam kondisi susah. Sangat-sangat harus dihindari teman seperti ini. Tipe teman keempat yaitu suka berbohong atau tidak pernah dia menepati janji-janjinya. Dalam hal ini Anda bisa melihat bahwasanya teman Anda bila berkata atau membuat suatu janji, dia tidak pernah bisa tepati janji tersebut. Dan bila Anda melakukan perjanjian untuk bertemu, dia tidak pernah on time atas janji yang telah diucapkannya. Jadi, bagaimana dia bisa menghargai Anda sedangkan dia tidak bisa menghargai waktu? Agar teman Anda ini bisa terlihat hebat di depan Anda, dia sering sekali menutup-nutupin semua hal, ataupun dia sering berbohong kepada Anda. Misalnya dia mengaku bahwasanya, oh itu adalah mobil saya, oh dari hasil kerja saya yang itu. Jadi segala sesuatunya itu dia bohongin untuk mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi teman seperti ini juga tidak baik untuk Anda temani. Dan yang paling parah adalah apabila Anda bercerita kepada mereka tentang rahasia Anda, orang ini tidak bisa memegang janjinya. Nantinya, bila dia tidak suka dengan Anda, maka semua rahasia Anda akan diceritakan kepada orang lain. Jadi orang ini tidak bisa menepati janjinya ataupun tidak bisa memegang rahasia Anda. Segeralah Anda hindari. Tipe teman yang kelima yaitu adalah ajas manfaat. Artinya, dia hanya memanfaatkan Anda saja. Dalam pertemanan dengan mereka, Anda seringkali dibuat jadi ajas manfaat. Jadi bila Anda bertemu dengan dia, selalu ada saja Anda dimanfaatkan untuk sesuatu hal. Contohnya, bila dia butuh dengan Anda, maka mereka akan menelpon Anda atau menghubungi Anda. Tapi mereka, bila tidak butuh Anda, dia akan melupakan Anda secepat mungkin. Teman yang seperti ini akan mendekatin Anda bila Anda hanya dalam kondisi senang saja. Tetapi bila Anda dalam masalah ataupun Anda dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka akan meninggalkan Anda. Jadi, selamat tinggal. Jadi, Anda hanya sebatas teman ketika mereka dibutuhkan saja. Ataupun dalam istilah orang Medan bilang, singkatan dari kaperlek. Kapan perlu pakai. Jadi ketika mereka butuh, mereka hanya just kontak Anda saja. Tapi ketika mereka tidak butuh Anda, say goodbye.
mereka tidak akan pernah menelpon Anda atau menghubungi Anda sama sekali. Biasanya, teman-teman yang memiliki tipe ajas manfaat seperti ini, mereka awalnya pura-pura baik kepada Anda, tetapi di belakang ini mereka punya niat terselubung yang ingin memanfaatkan Anda. Hati-hati, Anda akan terperangkap dalam jeratan mereka untuk memanfaatkan Anda. Setelah mereka memanfaatkan Anda dan Anda telah habis manfaatnya bagi mereka, Anda segera dibuang dalam kehidupan mereka. Berhati-hatilah dengan tipe ini. Ya, seyogyanya teman itu berada di samping kita dalam kondisi senang ataupun susah. Mereka selalu berada di samping kita untuk mensupport kita ketika kita dalam kondisi jatuh. Itulah seharusnya adalah teman sejati bagi kita. Makanya, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa Anda percaya dan memang tidak mengkhianati Anda. Semoga referensi dari saya bagaimana memilih teman-teman dalam hidup Anda bisa selektif dalam memilihnya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menunjang kita semua untuk berkembang lebih baik. Itu aja dari saya. Wassalam.